Demikian firman Tuhan, pembaruan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu bersama dengan Dia. Bila mana kamu menjadi Dia berkenan olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan meninggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi bila sesasarnya mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel, mereka yang menjadinya dan Dia berkenan oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika rasa mendengar perkataan membuat yang diucapkan oleh Nabi itu, ia melakukan hatinya dan mendengar yang muda dan Benyamin dan dari kota yang dari Efraim. Ia mengambil sesuatu yang pada tidak pasti baik. Haleluya. Ini
yang punya jabatan, ada yang berkuasa menggunakan itu. Kalau dipaksa untuk berbalik kepada Tuhan, meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan apa yang dikejarnya, itu bisa mengakibatkan perlawanan kepada seorang Raja Asa. Jadi sehingga keadaan semakin sulit. Sudah tidak ada sumber pertolongan, ditambah lagi masalah yang begitu besar. Tetapi kita perhatikan dalam ayat 2 itu, ya, ayat 2 dikatakan ia pergi menemui Asa. Siapa dia ini? Dia ini adalah Asaria bin Oded, dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda. Jadi Raja Asa disuruh mendengarkan, walaupun Asa ini sudah tahu kebenaran, harus menyingkirkan berhala-berhala, tetap saja dikatakan dengarlah. Berarti itu sangat penting, walaupun kita sudah tahu, tetap kita penting mendengarkan. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih lagi diteguhkan untuk mengambil keputusan di dalam hidup kita. Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana? Bila mana Bapak Ibu Saudara? Ayat 2. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, yaitu mencari Tuhan, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Untuk mengalami penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kedua belah pihak kerjasama, ya. Karena kadang-kadang kita sering berpikir, orang Kristen, orang percaya sering berpikir, ketika aku menjadi orang Kristen, maka sudah pasti Tuhan menyertai. Apakah itu salah atau betul? Betul. Tuhan pasti menyertai. Kenapa Tuhan menyertai? Karena dari pihaknya Tuhan sendiri, Dia ingin selalu bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan juga pasti menyertai karena Dia sendiri maha hadir. Dia menguasai seluruh langit dan bumi. Tidak ada tempat yang tidak dilihatnya. Tadi setelah doa dari sini, saya pulang ke rumah, lalu Cleo kan tidak ada di sini. Lalu saya bilang, Cleo nggak ke ibadah, sakit perut mah. Nanti kalau Tuhan tanya gimana? Di mana Cleo? Kalau Tuhan tanya gimana? Ma, Tuhan itu nggak usah bertanya, karena Tuhan itu tahu semuanya. Panjang juga omongannya. Apapun yang kita inginkan, Tuhan pasti bisa tahu. Tapi kenapa ya keinginanku belum dikasih-kasih? harus tunggu waktunya. Yang penting kamu terus setia berdoa kepada Tuhan, terus taat kepada Tuhan. Kira-kira kapan ya waktunya? Kita nggak tahu, Tuhan yang tahu yang terbaik. Jadi kita tetap kasih tahu. Kita juga belajar, Tuhan nggak akan tanya karena Dia tahu. Oh, Cleo nggak datang ibadah, dia sedang sakit perut. Tuhan tahu mah katanya. Jadi Tuhan itu memang maha tahu. Tuhan menyertai, tetapi kadang kita tidak merasakan penyertaannya, tidak merasakan lawatannya, tidak merasakan tuntunannya, karena kita sendiri tidak berusaha untuk selalu mendekat kepadanya, tidak berusaha untuk selalu menyukakan hatinya, sehingga keadaan kita rasanya seperti ditinggalkan Tuhan. Ya, kalau seperti rasanya seperti ditinggalkan Tuhan itu seperti apa? Kalau sumber pertolongan tidak menyertai, tidak ada bersama dengan kita, makanya keadaan kita kacau balau. Keadaan kita tidak aman. Keadaan kita pasti selalu berada dalam kondisi bahaya, Bapak Saudara. Lalu dengan mendengarkan perkataan firman Tuhan lewat Asaria yang disampaikan kepada Raja Asa dan juga kepada seluruh Yehuda, apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Yang pertama, Bapak Saudara, kita perhatikan di dalam ayat 8.
bisa diartikan dalam terjemahan lain memberanikan diri. Ada lagi terjemahan lain, membuat dirinya kuat. Terjemahan lain lagi, berkobarlah semangatnya. Jadi ia memberanikan diri, ia membuat dirinya kuat, ia berkobarlah semangatnya. Mendengar suara itu berkobarlah semangatnya. Tapi dia tahu tidak mudah, dia tetap memberanikan diri. Bagaimana memerintahkan bangsa Yehuda yang menyembah kepada berhala, memerintahkan untuk berbalik kepada Tuhan tidak mudah, bisa mengakibatkan perlawanan. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa untuk menyingkirkan segala berhala, yang bisa kita artikan segala penghalang dalam menyembah Tuhan tidak mudah. Menyingkirkan segala penghalang dalam memberi yang terbaik kepada Tuhan tidak mudah. Menyingkirkan segala penghalang untuk kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita kepada Tuhan tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Asa, raja yang menyembah kepada Tuhan, tetapi yang sulit adalah mengajak seluruh Israel untuk menyingkirkan segala berhala mereka. Mengajak seluruh Israel untuk bersungguh-sungguh kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka Asa butuh usaha besar untuk memberanikan diri, butuh usaha besar untuk membuat dirinya kuat, butuh usaha besar untuk mengobarkan semangatnya supaya bisa menyingkirkan semua penghalang, menyingkirkan semua berhala, menyingkirkan semua hal-hal yang membuat kita tidak bisa menjadi penyembah yang benar kepada Tuhan. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Raja Asa adalah menyingkirkan segala penghalang dalam menyembah kepada Tuhan. Dan sebelum menyingkirkan, dia mengobarkan semangatnya dulu. Saya pun tidak akan bisa mengajak Bapak Ibu Saudara kalau saya tidak punya semangat. Saya pun tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kalau saya sendiri tidak diberkati oleh firman itu. Terkadang kita tidak punya keberanian juga untuk menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Kita akan mikir-mikir, jemaat siap terima enggak ya? Jemaat berontak enggak ya? Jemaat, tetapi ini berani. Asa memberanikan diri. Apapun yang terjadi dia beranikan diri untuk semua boleh menyingkirkan semua hal-hal yang menghalangi mereka untuk menjadi penyembah yang benar kepada Tuhan, pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Kita akan lihat di dalam ayat 11. Ayat 11. Ayat 11 dan 12. Pada hari itu, saya akan baca untuk kita semua. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari carahan yang mereka bawa pulang. Membawa persembahan dari keberhasilan yang didapat, ya, berkat yang kita terima, kemenangan yang kita terima, apapun yang kita terima, kekuatan yang kita terima, kesehatan yang kita terima, keahlian yang kita terima, apapun yang
kegiatan di dalam ibadah. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Raja Asa adalah ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara. Ini yang lebih lagi luar biasa. Yang ketiga, ayat yang ke-12. Kalau ini kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari tempat pengalaman yang mereka Haleluya. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan, ini penting, dengan segenap hati dan jiwa. Berjanji dengan segenap hati dan jiwa. Ini maksudnya adalah komitmen. Komitmen dengan segenap hati. Ini adalah puncak keputusan yang luar biasa yang bisa kita ambil. Bapak Ibu Saudara, ya, ikut Tuhan itu bukan keputusan yang biasa. Ikut Tuhan itu bukan keputusan yang biasa-biasa. Ikut Tuhan itu adalah keputusan yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita memilih ikut Tuhan, maka kita harus memutuskan untuk komitmen dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tidak boleh yang penting aku sudah terima Yesus cukup, lalu saya mengikuti kegiatan ibadah. Tidak bisa. Kita harus sungguh-sungguh dan tidak boleh tawar-menawar di dalam Tuhan. Lalu, bagaimana kita bisa komitmen? Bagaimana kita bisa dengan segenap hati dan segenap jiwa? Tidak bisa jikalau kita tidak mengatur semangat terlebih dahulu dari hati kita. Seperti yang dilakukan oleh Raja Asa. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, maka berkobarlah semangatnya. Coba kita perhatikan lagi ayat yang kedua ini. Apa dikatakan dalam ayat yang kedua itu? Coba kita perhatikan lagi. B, bagian B. Ya. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Jadi bukti penyertaannya itu akan nyata jikalau kita sendiri mengikuti Dia. Jikalau kita sendiri sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bagaimana kita bisa komitmen mengikut Tuhan? Seperti Asa ini. Keadaan begitu berbahaya. Udah keadaan bahaya, rakyatnya pun menyembah kepada berhala. Sangat sulit buat dia untuk mendapatkan penyertaan Tuhan ini, mengalami penyertaan Tuhan ini. Tetapi dia tidak terlena dalam hal itu. Ketika firman Tuhan disampaikan kembali kepadanya, maka dia punya keberanian. Dia berkobar semangatnya. Kita sebagai hamba Tuhan pun, ketika kondisi tertentu kita mengalami kelemahan. Firman ini saya sampaikan karena habis kemarin, Bapak Saudara, kita sharing tentang, siapa yang ingat yang Komsel? Roma 12 ayat 11 isinya apa, Bapak Saudara? Yang ikut Komsel? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Ketika kita sharing, kita sendiri diberkati. Ketika kita mendengar, membacakan firman, kita yang sharing, kita yang diberkati. Jadi makanya firman Tuhan itu pedang bermata dua. Saat kita menyampaikan, kita juga diberkati, ditegur, diajar, dinasehati. Jadi firman Tuhan itu untuk kita semua. Ketika merenungkan firman ini, maka makin bangkit juga semangat
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya kita harus menyala-nyala dulu, baru melayani. Harus mempersiapkan roh kita dulu dalam melayani Tuhan, baru kita bergerak melayani. Lah, saya tidak menyala-nyala Bu, berarti saya nggak bisa melayani dong. Karena kalau tidak menyala-nyala nanti tidak berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang ada aja orang yang memperkatakan seperti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak melayani, berarti kita bos. Kita semua pelayan. Kalau kita tidak melayani karena alasan rohku tidak menyala-nyala, berarti kita karyawan yang buruk yang siap dipecat. Tapi kalau kita memilih untuk tidak melayani, apakah kita bos? Bos, penguasa di surga dan di bumi hanya dua. Siapa? Tuhan dan setan. Jadi kita semua adalah hamba. Kalau Pak belum Pak ya, masih awet muda. Mas Afan bilang kita itu muda. Kalau kita nggak mau melayani, berarti kita budak merasa bos. Jadi kita semua adalah pelayan. Kalau bukan pelayan Tuhan, berarti pelayan setan. Ya. Jadi kita semua pelayan. Tidak boleh memilih aku tidak menyala-nyala berarti aku tidak melayani. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita supaya kita dipakai untuk melayani Tuhan, untuk rencananya yang mulia. Justru kalau kita nggak dipakai Tuhan, ya kasihan. Kok seperti karyawan yang tidak dikasih tugas, nggak ada bagiannya. Jadi kalau kita punya kesempatan melayani, gunakan sebaik-baiknya. Yang pertama dilakukan adalah persiapkan rohnya yang menyala. Kenapa tidak berkenan? Karena kalau rohnya tidak menyala, dia akan gampang untuk lesu, untuk kendor, untuk mundur, untuk berhenti. Ya, kemarin kita sharing alasan untuk kendor itu banyak sekali. Alasan untuk kendor dalam beribadah, ya, dalam bersaat teduh, dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan, banyak alasannya. Dan iblis sangat suka ketika kita kendor. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita tidak sampai kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi kenapa kita harus menyala-nyala? Kalau tidak menyala-nyala, kita akan sangat mudah lesu, loyo, mundur, berhenti. Kalau kita lesu, loyo, mundur, apa segala macam, jangan salahkan siapapun. Karena solusinya kalau roh menyala-nyalanya tidak mungkin kita mundur, tidak mungkin kita loyo. Jadi kalau saya pun loyo, memang alasannya pasti ada dari sekitar kita. Tetapi kalau saya pun loyo berarti saya harus meningkatkan pertemuan dengan Tuhan supaya saya sendiri bisa bersemangat. Karena kalau tidak menyala-nyala, suam-suam. Firman Tuhan berkata yang suam-suam itu menjijikkan, dimuntahkan oleh Tuhan. Jadi harus membangun roh kita untuk menyala-nyala di dalam Tuhan. Ada banyak alasan kan untuk kendor, tetapi jika kita mau mendapat promosi dari Tuhan, kita harus selalu rajin. Apapun alasannya Bapak Saudara, kita harus mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin, dengan bertanggung
jika roh kita menyala-nyala, ya, kita menjaga tidak sampai padam, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Kehidupan itu sebagaikan gelanggang pertandingan yang harus diselesaikan. Kalau roh kita tidak menyala-nyala, ya, maka kita tidak bisa menyelesaikan pertandingan di dunia ini. Kalau tidak bisa selesai, maka firman Tuhan berkata, kita kalau bisa menyelesaikan suatu pertandingan akan mendapatkan mahkota kebenaran. Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan pertandingan hidup di dunia ini dengan setia kepada Tuhan, kita tidak akan mendapatkan mahkota. Dan untuk bisa menyelesaikan harus dengan roh yang menyala-nyala. Kalau tidak menyala, akan dengan cepat mati, padam. Sama seperti handphone, ya kan? Kadang-kadang terlihat menyala terus, masih bisa aktif terus. Tapi tidak bisa maksimal ketika rohnya itu udah suam-suam. Rohnya kalau handphone bukan roh, ya. Baterainya contohnya udah 20%. Masih bisa tetap aktif kan? Nonton YouTube, buka aplikasi ini, itu dan ini. Tetapi tiba-tiba nanti lampunya itu, ya, lalu makin meredup, makin mati. Dia tidak bisa dipakai dengan eksis lagi untuk melakukan hal-hal yang lain lagi. Tidak bisa lagi. Tidak bisa menyelesaikan waktu kita mau menonton satu YouTube yang panjang, nggak bisa selesai. Baterainya sudah tiba-tiba drop. Jadi mari pertahankan. Kita bangun terus roh kita yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara, contohnya keadaan, contoh jemaat sepi gitu, contohnya semangatnya mulai lentur, kendor. Jangan. Tapi biarlah kita tetap bersemangat. Ketika kita roh kita menyala-nyala, kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus melakukan ibadah kita, pelayanan kita dengan terus meningkat, Bapak Ibu Saudara. Keadaan sulit yang dialami oleh Asa, tetapi ketika dia dengarkan firman Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Nanti di akhir kisahnya, mereka akan mengalami kedamaian yang luar biasa, Bapak Saudara. Ayat 7, kita perhatikan ayat 7, ya. Ayat 7, ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Selama kita siap berusaha, kondisi kita lemah, keadaan sekeliling lemah, tapi kita berusaha untuk semangat, untuk membangun kerajinan kita, untuk membangun roh kita, mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka firman Tuhan ayat 7 berkata, ada upah bagi usahamu. Jadi jangan mau dilemahkan oleh apapun, keadaan apapun, Bapak Saudara. Itu akan mengancam bukan hanya kondisi saat ini, tetapi untuk kondisi ke depan juga terancam. Kalau Asa tidak menemukan solusinya, keadaan mereka yang pergi pulang tidak selamat, kalau tidak ditemukan solusinya habis semua kan. Tapi ketika dia temukan solusi, yaitu menyingkirkan semua berhala, lalu bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, lalu berjanji dengan segenap hati untuk komitmen kepada Tuhan, maka ada upah dalam usaha. Setiap kita yang berusaha mengobarkan semangat, sehingga kita berhasil untuk komitmen kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan upah dari Tuhan. Usaha kita tidak akan sia-sia. Usaha kita tidak akan hilang begitu saja. Usaha kita pasti akan
mendapatkan hasil yang luar biasa. Ayat terakhir, perhatikan ayat yang terakhir, ayat 19. Kita baca bersama, 1, 2, 3, ayat yang 19. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Tidak ada lagi perang. Mereka ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan, itu upah bagi mereka. Ketika mereka memilih untuk menyingkirkan segala penghalang mereka untuk datang kepada Tuhan, untuk menunjukkan kerajinan mereka kepada Tuhan, dengan berani mereka meninggalkan semua berhala mereka. Dengan berani mereka memutuskan, aku berjanji setia dengan segenap hati untuk mengikut Tuhan, untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, untuk setia melayani Tuhan tanpa kendor, tanpa mundur, untuk membangun roh yang menyala-nyala. Maka apa yang membahayakan hidup mereka? Perang itu dihilangkan oleh Tuhan. Apa yang membahayakan bagi Bapak Ibu Saudara? Apa yang mengancam hidup kita? Kalau tentang ekonomi sepertinya semuanya ya terancam. Kesehatan mengancam. Apa lagi yang mengancam keadaan kita? Tuhan akan ubahkan semuanya dengan komitmen kita. Jangan kendor, doa pagi jangan kendor, ya. Ibadah jangan kendor. Ada konsel Bapak Saudara. Kalau kita tidak konsel, bagaimana kita bertumbuh? Ya. Kalau kita tidak ada doa, bagaimana kita kuat? Bagaimana roh kita bisa menyala, Bapak Ibu Saudara? Kita harus rajin membangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melayani. Kalau rohnya tidak menyala, tidak bisa melayani, Bapak Ibu Saudara. Karena akan cepat lesu letih yang dibawa kepada Tuhan, yang suam-suam. Tuhan gak suka. Tapi kita harus bangun roh kita supaya kita bisa mengalami promosi dari Tuhan, mujizat Tuhan. Saya suka dengan lagu yang tadi itu. Dulu saya kalau pimpin pujian sering menyanyikan lagu itu. Lihatlah dia datang membawa apa tadi? Membawa, sampai lupa, udah lama sekali ya kan lagu ini. Nah, nanti kita nyanyikan ini ya. Lihatlah dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Tapi kalau kita tidak dekat sama Tuhan, gimana kita mau ngalami? Gimana kita mau lihat? Kan firman-Nya jelas ngomong dalam ayat 2 tadi. Yang mana nih ya? Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan Dia. Gimana kita mau lihat kalau kita tidak terus mendekat? Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hei, gak bisa bersorak Bapak Saudara. Kita tidak akan bisa bersorak. Tapi kalau kita dengan setia berkomitmen dengan segenap hati, maka kita akan bersorak. Karena kenapa? Kita akan melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Maka saat ini saya mengajak kita semua, Bapak Saudara, mengajak kita seluruh jemaat Tuhan membangun roh kita kembali. Jangan terlena dengan keadaan. Ini masih luar biasa. Ketika mereka merasakan kesesakan, ya, dalam ayat berapa itu 4 ya, ya. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Memang itu sering terjadi. Ketika hidup aman-aman, lupa berseru kepada Tuhan. Ketika sesak baru ingat
kemarin Sabtu ya, Etsel, Claire ada nyamuk di sininya. Padahal kami sedang main-main belajar tinju-tinju gitu, tapi nyamuk itu gak mau pergi. Loh ini saya didikan langsung maju, udah kekenyangan Bapak Saudara. Padahal udah gerak-gerak begini, nyamuknya tetap nempel. Waduh ini nyamuk udah kenyang, udah gerak-gerak, udah gak bisa lari, gak mau kabur, terlalu menikmati. Lalu Claire nanya, "Ma, kenapa Tuhan menciptakan nyamuk, Ma?" Nah, terus Etsel bilang, "Tapi nyamuk ini memang, Ma, intinya bahasanya itu rakus dan nafsunya besar." Loh kok bisa? Karena saya lihat juga ada di YouTube, kalau nyamuk itu udah kenyang, tetap dia menghisap darah sampai dia meledak sendiri, Mak, katanya. Terlalu menikmati sampai dia hancur sendiri. Jangan sampai kita terlalu menikmati hidup kita, ya. Kita tidak tahu tiba-tiba kita hancur, Bapak Saudara. Karena keadaan ini sebenarnya sungguh sudah menyesatkan keadaan dunia. Memang kita berkata, bagi kita ini adalah tahun, ya, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat. Bagi kita yang sungguh-sungguh, Bapak Saudara, berusaha meraih kuasa Tuhan turun atas kita. Tapi pada faktanya keadaan dunia ini semakin menyesatkan. Jadi keadaan sudah menyesatkan. Jangan sampai kita seperti handphone yang 20% baterainya. Sepertinya masih biasa. Hidup itu sepertinya masih bisa kita jalani pelan-pelan, walaupun pelan-pelan tapi masih bisa berjalan. Tapi tiba-tiba nanti akan stop. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Asaf. Mari pilih yang pertama. Pilih mau berbalik kepada Tuhan atau tidak. Kalau mau berbalik, tidak boleh biasa-biasa. Harus yang pertama, bangun semangat, bangkitkan semangat, kobarkan semangat, singkirkan semua berhala, singkirkan semua penghalang untuk kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik diawali contoh dalam ibadah. Diawali dari rumah. Udah dipersiapkan hatinya, dirinya, kekuatannya. Lalu datang ke tempat ini, sungguh-sungguhlah menyembah Tuhan. Sungguh-sungguhlah memuji Tuhan. Sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh berikan hati, telinga, pikiran kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa, gunakan kesempatan. Karena kita percaya ketika kita datang Tuhan hadir. Amin. Kalau nggak percaya Tuhan hadir, sia-sia. Lalu dari tadi nyembah siapa kan gitu. Kita harus sungguh-sungguh percaya. Jadi bangkitkan semangat dulu supaya kita bisa melayani. Yang melayani bukan yang melayani hanya di depan, bukan Bapak Saudara. Yang melayani itu adalah semua yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah ini. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah ini? Apakah koordinator ibadah? Sudah pasti. Lalu yang hanya jemaat, yang hanya datang, dia juga bertanggung jawab. Karena bagaimana cara bertanggung jawabnya? Kalau Bapak Ibu Saudara mendoakan ibadah ini dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan turun. Kalau kita menunjukkan sikap ibadah dengan sungguh-sungguh, kita bertepuk tangan, semangat mengeluarkan suara kita, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu menjadi berkat bagi yang lain. Itu melayani, Bapak Saudara. Di Komsel saya kasih tahu kepada semua jemaat tentang Ibu Teku ya, luar biasa. Kalau mendengarkan firman Tuhan itu, siapapun yang menyampaikan, begini loh, ya, diperhatikan sungguh-sungguh. Jadi mulai dari rumah sudah dipersiapkan sampai selesai ibadah, doa berkat kita terima dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita mulai dengan memuliakan Tuhan, kita tutup dengan memuliakan Tuhan.
Siapa yang melayani, semua yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab, semuanya. Ya. Yang kedua, jangan lupa bawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai bukti rasa syukur kita, sebagai bukti kita belajar taat kepada perintah Tuhan, dan sebagai bukti penyembahan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari berusaha untuk komitmen dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap hati. Berikan segenap hati kepada Tuhan. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, rajin, akan mendapatkan promosi dari Tuhan lewat mujizat-mujizat yang akan kita alami. Hal itu pasti akan terjadi jika roh kita menyala-nyala, Bapak Saudara. Dan dijamin ketika roh kita menyala-nyala, dijamin kita akan sampai kepada rencana Tuhan, kepada tujuan Tuhan. Karena ketika roh kita menyala-nyala, kita akan rajin melayani. Ketika kita rajin melayani, kita sedang berada di dalam rencana Tuhan. Tetapi kalau kita kendor, kita mundur, kita akan jauh dari rencana Tuhan. Sampai kapanpun tidak akan nyampe kepada tujuan Tuhan yang mulia, Bapak Saudara. Jadi oleh karena itu hari ini saya mengajak kita semua seluruh jemaat Tuhan, apapun kondisi kita, mari singkirkan semuanya untuk menunjukkan rasa, bukan menunjukkan rasa, untuk menunjukkan kita komitmen kepada Tuhan. Mari biar gereja kita ini bertumbuh. Harus kita semua yang mengobarkan semangat kita. Harus kita semua yang mengambil keputusan untuk komitmen dengan segenap hati. Jangan mau menjadi orang yang gak jelas, kekristenannya gak jelas. KTP sih jelas, ya, tetapi kekristenannya gak jelas. Karena suam-suam, Bapak Saudara, kendor, ya, yang kendor tidak akan bertahan. Pelayanannya tidak akan bertahan, ibadahnya tidak akan bertahan, ya. Tetapi kita harus bangun supaya kita tidak rugi. Ada tadi lagu yang dikatakan, apa itu? Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Nah, kalau janji Tuhan tidak akan pernah terbatalkan janjinya dalam hidup kita. Tapi kalau ayat 2 ini, dari ayat 2 ini, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia, bila mana kamu mencarinya. Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Bagaimana mungkin? Tidak terbatalkan janji ini, tidak terbatalkan bagi setiap kita yang mau terus mengikuti Dia, yang mau terus dipimpin supaya janjinya itu nyata, Bapak Saudara. Tidak akan dihapus rencananya dalam hidup kita kalau kita mau terus. Janjinya tidak akan dibatalkan. Bahkan ketika kita lemah-lemah pun Dia pasti akan terus tarik kita, dorong kita, Bapak Saudara. Tapi ketika kita memutuskan untuk berhenti, dibujuk nggak mau juga, ya bagaimana rencana Tuhan mau terlaksana? Jadi supaya tidak ada yang terbatalkan, tidak ada yang tertunda janji-janji Tuhan dalam hidup kita, mari kobarkan semangat kita, lalu singkirkan semua penghalang, berikan yang terbaik persembahan kita kepada Tuhan, lalu komitmenlah sungguh-sungguh untuk rajin mengikut Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita nyanyikan dulu pujian tadi. Lihatlah Dia datang. Biar kita semua mendapatkan promosi dari Tuhan, mendapatkan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Keadaan bisa mematahkan semangat, keadaan bisa mengendorkan, tapi keputusan di tangan kita mau kendor atau enggak, mau patah semangat atau tidak. Kalau kendor, kita tidak akan bisa melihat mujizat Tuhan. Tetapi kalau kita tetap mengobarkan semangat kita, maka pertolongan Tuhan akan turun atas kita. Haleluya. Yang membutuhkan kuasa Tuhan dinyatakan, mari bangun rohmu. Yang dimana
firman-Mu di tempat ini. Biarlah rohnya berkobar untuk menyambut kuasa Tuhan. Apapun keadaan mereka Bapa, biarlah mereka percaya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau sumber yang menyembuhkan segala sakit penyakit, yang memberkati segala usaha mereka, yang menguatkan hati mereka untuk melihat segala keadaan mereka tidak menjadi takut. Kami tidak menjadi takut ya Tuhan, oleh karena kami tahu Tuhan menyertai kami, sebab kami belajar berusaha untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk umat Tuhan di tempat ini. Kita berdoa bersama-sama untuk pertumbuhan gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, Engkaulah sumber kehidupan, menghidupkan kami di dalam Engkau, menghidupkan roh kami, sehingga kami boleh bersama-sama mencari Tuhan di tempat ini, sehingga gereja-Mu menjadi gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami semua boleh menjadi orang-orang yang rajin di dalam melayani Engkau, rajin di dalam mengikut Engkau. Dalam nama Yesus, pakai hidup kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berkati gereja-Mu di tempat ini. Biar Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala keletihan, segala kelemahan, segala kelesuan, kami tanggalkan semuanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh kebangkitan turun atas kami semua dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Biarlah setiap mata hati dan pikiran kami diterangi oleh kuasa firman Tuhan, sehingga kami dapat melihat rencana Tuhan yang ajaib atas gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis tidak ambil bagian dalam kehidupan kami, mematahkan semangat, tetapi kami boleh membangun keberanian kami untuk mengambil keputusan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas gereja-Mu. Jemaat Tuhan juga diberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh keluarga besar jemaat Tuhan, suami, istri, anak, semuanya diberkati oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk firman-Mu. Kami berdoa biar firman Tuhan terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, dan iman kami tetap bangkit dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Haleluya. Diberkati firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan saya mengundang petugas persembahan untuk mempersiapkan diri, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala berkat atas hidup kami, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah iman kami terus percaya kepada-Mu, dan iman kami bangkit hanya kepada-Mu. Dan pada saat ini kami memberikan persembahan kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kami percaya mereka memberi karena mereka sudah menerima berkat daripada Tuhan. Karena dan hamba juga mohon berkati lewat setiap pekerjaan jemaat Tuhan, lewat setiap kesehatan dalam rumah tangga. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan memberkatinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, kita bernyanyi bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhan ku percaya.
malam. Dan yang kedua ibadah sekolah minggu jam 9 pagi. Dan yang ketiga adalah ibadah raya seperti yang kita adakan untuk malam hari ini. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara kita hadir bersama-sama. Doa penutup dan doa berkat saya akan serahkan kepada Ibu Gembala. Baik, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam ibadah kita. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Mari kita agungkan Tuhan kita. Terima kasih untuk kehadiran seluruh umat-Mu di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu kami boleh datang ke tempat ini. Semua karena kesempatan yang Tuhan berikan kami datang ke tempat ini. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Biar mereka juga boleh dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Biar hati mereka juga boleh menyembah kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, iman mereka boleh dibangkitkan. Berseru kepada-Mu mengalami kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian melayani Engkau pada saat ini. Tambahkan hikmat dan cakapan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan upah orang yang melayani
Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya. Dicurahkannya urapan baru atasmu. Dan dibuatnya kakimu kuat untuk berlari mengejar Tuhan. Dan ditolongnya engkau untuk melakukan segala perkara yang besar bagi Tuhan. Dimampukannya engkau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan diberkatinya apa yang engkau kerjakan. Diberkatinya apa yang engkau rencanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang sedang engkau serukan di hadapan Tuhan, pada hari ini Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipuaskannya hatimu dengan kebaikannya dalam nama Yesus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita satukan hati kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.